5 jutaan udah bisa dapetin Intel Core i5 seri H. Ragadget udah temukan laptopnya. Yuk kita bahas. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop Intel Core i5 terbaik dan tentunya terjangkau ya, yang bisa ke teman-teman pertimbangkan dan tentunya pilih di pertengahan tahun 2025. Kalau kita ngomongin laptop dengan prosesor Intel Core i5 minimal yang generasi 11 atau enggak ya generasi 12, itu adalah laptop yang udah punya performa oke. Karena kan i5 itu kastanya kayak menengah. Jadi dia di atasnya i3 tapi masih di bawahnya i7. Biasanya laptop Core i5 ini bisa kita temukan di harga minimal 7 atau enggak 8 jutaan. Tapi khusus di video ini kita udah menemukan satu laptop, bahkan dua ya, yang harganya ada di 5-6 jutaan aja. Dan tentunya dia nggak pakai i5 yang abal-abal, apalagi yang generasi lama ya. Dia udah pakai generasi 12 bahkan yang 13. So, kalau kalian lagi nyari laptop performa kenceng yang harganya juga masih terjangkau, pastikan simak video ini sampai habis. Atau minimal kalian ya kepoin aja 5 laptop yang nanti kita bahas lewat segmen ya, namanya chapter gitu. Atau enggak ya kalau mau cepet bisa lewat keranjang YouTube Shopping. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian pengen dapetin rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga gadget. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop Intel Core i5 terbaik di bulan Juni 2025 yang pertama adalah Advan Laptop Work Pro Lite. Buat kamu yang lagi nyari laptop untuk kerja yang harganya murah tapi secara kualitas tentunya nggak murahan, ini bisa menjadi laptop pilihan. Performanya kenceng, desainnya elegan, dan harganya juga masih ramah di kantong. Yes, ini harganya 5 jutaan aja. Meskipun ini adalah laptop 5 jutaan, tapi speknya nggak bisa diremehkan. Udah pakai Intel Core i5 12450H seri H yang biasanya ada di laptop gaming 9 jutaan. Grafisnya, dia udah pakai Intel USD grafis, RAM-nya 8GB, DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya 256GB PCIe Gen 3. Ini adalah kombinasi yang bikin si Work Pro Lite siap jadi laptop andalan buat kerja, belajar, bikin konten, ataupun gaming tipis-tipis. Ya, main game tipis-tipis kayak Valorant, Dota 2, atau Genshin itu masih bisa di laptop ini. Yang nggak bisa adalah menggapai hatinya dia. Advan Work Pro Lite punya layar 14 inch IPS Full HD dengan akurasi warna di 63% sRGB. Akurasinya emang belum oke buat editing profesional, cuman ya buat kegiatan harian ya, kayak nonton atau kerja itu masih nyaman. Jadi kalau kamu butuh layar dengan warna akurat, ya berarti pilihannya adalah dengan menambahkan monitor tambahan, alias ya duit tambahan lagi. Advan Work Pro Lite ini punya bobot yang tergolong ringan dan ergonomis, dengan bobotnya di 1,5 kg dan juga tebalnya di 1, berapa tuh? 1,98 cm. Sekarang ngintipnya udah di sini. Layarnya ini juga udah bisa dibuka hingga 180 derajat. Jadi bakalan lebih gampang buat kerja sambil duduk gitu, sambil lesehan, atau buat presentasi. Baterainya pun udah punya kapasitas 45,6 Wh yang tahan sekitar 8-10 jam. Jadi nggak perlu dikit-dikit cari colokan. Portnya udah lengkap ya, udah ada HDMI, bahkan sudah ada SD card reader. Terakhir, masih ada satu slot RAM yang bisa ditambah ya, dan SSD-nya ini bisa diganti. Laptop Intel Core i5 terbaik yang kedua adalah Axio MyBook Hi5 G12. Lanjut ke harga 6 jutaan. Lagi-lagi kita punya laptop dari brand lokal. Yes, ini adalah Hi5 G12. Laptop jagoan dari Axio ini merupakan salah satu laptop dengan pilihan terbaik, dan tentunya dia udah pakai Core i5 di harga 6 jutaan. Bahkan sebenarnya speknya ini tergolong
salah harga guys. CPU-nya ini udah pakai Intel Core i5 1235U dengan grafis Intel Iris Xe, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz, dan storage-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Ini adalah CPU yang biasanya kita temukan di laptop harga 7 jutaan atau bahkan 8 jutaan. Tapi kita bisa mendapatkan laptop ini dengan harga 6 jutaan aja. Alhasil ya, laptop ini jadi worth it banget. Dipakai kerja harian, bikin tugas, cari cuan tambahan, atau stalking gebetan, pastinya udah lancar tanpa hambatan. Paling ya baru banyak hambatannya itu ketika kita udah mau menggapai dia. Biasanya menjelang nembak tuh banyak gitu halangannya ya. Pengalaman. Oke. Main game pun juga udah lancar guys pakai laptop ini. Game-game ringan ya, kayak Valorant, Genshin, atau GTA 5 udah bisa dimainkan dengan settingan yang disesuaikan. Ngedit video Full HD di Premiere Pro apalagi pakai CapCut itu tentunya no problem. Cuman layarnya ini masih belum 100% sRGB. Jadi kalau kamu adalah editor profesional, ya ujung-ujungnya perlu monitor atau bisa nyari laptop lain yang udah 100% sRGB. Ada di video ini juga kok. Nice. Tapi kalau kamu bukan editor profesional atau nggak terlalu butuh dengan yang namanya akurasi warna pada layar, laptop ini secara layar tentunya udah cukup nyaman buat kebutuhan harian kayak nonton film atau ya kerjaan di office. Soal ergonomis, HiPad memiliki bobot 1,4 kg dengan tebal di 1,94 cm. Baterai 45 Wh-nya juga bisa dipakai hingga 7 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop Intel Core i5 terbaik selanjutnya adalah Tecno Megabook T1. Nah, ini dia laptop yang tadi gue mention, yang udah pakai layar 100% sRGB. Yes, dia udah punya layar 14 inch IPS Full HD dengan akurasi warna di 100% sRGB. Menjadikannya sebagai laptop yang cocok banget buat para editor atau kreator profesional. Secara performa, dia juga udah mumpuni. CPU-nya ini dia pakai Intel Core i5 13420H dengan Intel USD Graphics 730. RAM-nya ini udah langsung ya, 16GB LPDDR4 4266 MHz, serta SSD-nya ini udah kenceng, 512GB M.2 NVMe Gen 3. Otomatis secara performa, dia udah lancar buat ngedit video Full HD di Premiere Pro maupun video 4K di Premiere Pro ya berarti ya. Atau di CapCut 4K juga masih bisa, bahkan udah lancar. Kalau bosan ngedit atau gabut nunggu project selanjutnya, Megabook T1 juga udah bisa kok dipakai main game-game kekinian kayak Valorant atau enggak Dota 2. Lumayan tuh bisa mabar sama gebetan. Nice. Selain performa dan juga layar, Megabook T1 juga hadir dengan desain yang ergonomis dan cukup ringan. Beratnya ini di 1,3 kg aja dengan tebal di 1,56 cm. Terus baterainya ini juga badak guys, 75 Wh. Bisa bertahan hingga 11 jam pemakaian harian. Ini mah kombinasi yang sangat disenangi oleh kaum-kaum pencinta WFC ya guys ya. Kalian bisa WFC dah tuh dari pagi sampai kafenya tutup. Oh ya, port laptop ini juga lengkap ya. Ada HDMI sampai ada card reader juga. Cuman sayangnya RAM-nya nggak bisa di-upgrade, tapi secara SSD dia masih bisa diganti. Laptop Intel Core i5 terbaik yang keempat adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Buat lo yang kerjaannya banyak multitasking tapi tetap pengen laptop yang ringkas, ringan untuk dibawa, dan intinya nggak berat lah. Masih oke kalau dipamerin di cafe. Ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaiknya. Prosesornya ini tentunya udah pakai Intel Core i5 ya, dan dia udah pakai seri Gen 13, tepatnya 13420H. GPU-nya dia pakai Intel USD dengan RAM 8GB DDR5 dan SSD 512GB PCIe Gen 4. Ini mah multitasking auto lancar jaya. Dipakai nugas ataupun cari cuan udah nggak masalah. Ya sebenarnya wajar, kan ini laptop 8 jutaan. Jadi udah sangat harus untuk dia bisa lancar. Dan yang nggak kalah penting, udah harus bisa datengin cuan. 8 jutaan harus balik modal lah, ya nggak?
Nah, beralih ke layar, Lenovo IdeaPad Slim 3i memiliki layar IPS 14 inch dengan resolusi WUXGA atau Full HD Plus dengan rasio di 16:10. Ini adalah rasio yang bikin area kerja kita jadi terlihat lebih lega, yang mana udah enak banget buat ngetik atau ngoding. Cuman untuk akurasi warnanya, sayangnya dia masih di 63% sRGB dengan tingkat kecerahan di 300 nits. Jadi buat kalian yang lagi-lagi butuh layar dengan akurasi warna yang tinggi, ya, kalau nggak mau beli monitor tambahan, sebaiknya cari laptop yang nomor 3 tadi. Nomor 3 ya tadi tuh, yang sebelumnya lah. Tapi ya, buat nonton, kerja, atau scrolling, ini tetap nyaman. Bobotnya juga enteng di 1,39 kg dengan tebal di 1,69 cm. Portnya, ini lengkap banget. Ada USB-A, USB-C full function, HDMI, sampai SD card reader. Auto terbebas dari yang namanya dongle. Terus, baterainya ini 50 Wh, bisa tahan sekitar 7 jam buat kerja ringan. Dia juga punya fitur rapid charge ya, yang mana bisa ngecas sekitar 15 menit, itu bisa dipakai sekitar 2-3 jam atau 1 jam ya. Pokoknya ini punya kecepatan charging yang tinggi lah di 15-30 menit pertama. Sayangnya nggak ada slot RAM yang bisa di-upgrade. So ya pastikan kamu memilih opsi RAM yang udah sesuai kebutuhan. Kalau saran kami sih mending sekalian aja ya, kalau kalian mau meminang laptop ini sekalian ambil yang RAM 16 GB punya. Biar lebih oke lah buat pemakaian jangka panjang. Laptop Intel Core i5 terbaik yang terakhir adalah Lenovo Eloki Essential 15. Laptop ini udah ditengarai dengan Intel Core i5 12450H dan dia juga udah punya dedicated graphics RTX 3050 yang versi Essential dengan VRAM di 6GB GDDR6 dan juga TGP-nya itu berapa tadi? 65 watt. Yes, ini adalah versi ekonomis dari RTX 3050, tapi dia masih sanggup kok buat main game AAA di settingan medium hingga high, kayak game-game Shadow of Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, ataupun Far Cry 6. Cuman perlu diingat ya bang, ini kan RTX yang lumayan disunat, biar dia itu punya bobot yang nggak terlalu berat lah, ringkas lah gitu. Jadi, kalau buat gaming jangan asal rata kanan ya, apalagi kalian main Wukong gitu, ultra rata kanan, jangan. Spek pendukung dari Essential 15 ini juga tergolong cukup oke. SSD-nya ini udah kencang, 512GB M.2 NVMe Gen 4 dengan RAM-nya di 12GB DDR5 4800 MHz. Sayangnya, RAM-nya ini masih single channel. So ya, karena ini laptop gaming ya pada dasarnya, kita sangat menyarankan untuk upgrade RAM-nya biar bisa gaming secara maksimal. Ya, keluar duit lagi sih sayangnya. Jadi, semangat kerja. Layar ini juga nggak kaleng-kaleng. Dia udah punya ukuran 15,6 inch IPS Full HD dengan 144Hz refresh rate, 300 nits kecerahan, dan sRGB-nya atau akurasi warnanya ini udah 100% sRGB. Ini adalah layar yang udah cakep baik buat gaming maupun editing profesional. Warnanya lebih hidup, refresh rate-nya tentunya udah tinggi ya, udah cocok buat main game kompetitif dan juga udah nyaman buat pemakaian harian. Bobotnya juga ringan ya untuk kelas laptop gaming, 1,77 kg dengan tebal disk 2,3 cm. Baterainya sendiri di 57 Wh yang ya kalau karena ini laptop gaming jadi dia cuma tahan sekitar 3-4 jam buat kerja ringan. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop Intel Core i5 yang bisa kalian perhatikan dan pilih di laptop. Di tahun pertengahan, ulangi lagi ya. Pertengahan tahun 2025. Nah, itu yang benar ya. Sorry guys, ini agak mabuk dikit ya. Nggak minum kok, maksudnya kayak agak ngantuk dikit. Ya, intinya kalau kalian pengen tahu atau kepo dengan harga dari 5 laptop tadi, bisa kalian cek aja di YouTube Shopping keranjangnya. Atau enggak ya chapter berarti ya YouTube Shopping kan kalian udah sampai di sini. Jadi sekalian cek aja di YouTube Shopping buat dapat harga terupdate dan kami sangat menyarankan untuk klik aja dulu linknya kalau kalian pengen tahu apakah ada promo menarik di Shopee. Karena biasanya kalau kalian lihat harga di YouTube Shopping tuh kelihatannya mahal gitu. Tapi pas diklik di Shopee biasanya ada voucher menarik yang bikin harganya makin murah. Apalagi nanti menjelang 77. Nah, itu biasanya bakalan ada lagi tuh voucher mantap. Dengar-dengar sih vouchernya sampai 1 juta guys. Jadi klik aja ya. Dan terima kasih buat yang sudah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, masukan apapun, silahkan drop aja di kolom komentar.
Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, subscribe buat mendapatkan rekomendasi menarik lainnya, dan ketemu lagi di Rakeja. Mantap bro. Semangat bro.